gula darah, kolesterol, triglycerid. Cukup jelas suara saya? Cukup jelas suara saya? Saya di sini apa maju? Saya di sini apa turun? Ya. Naik lagi apa di sini aja? Ya. Udah kelihatan kan? Ad-dhaif kal mayyit. Tamu di dalam Islam itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus nurut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel, berarti dia belum mati. Saya di sini tamunya Bu PJ Bupati, tamunya Bapak Ibu di Batang. Saya harus nurut, suruh turun, suruh naik, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya di sini apa maju? Tetap. Ya kadang sini kadang turun ya. Gimana maksudnya? Sama suruh sini, Oh itu orangnya salah aja. Salahnya Bapak Ibu di situ. Yang pengen ini pindah sini nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau pengen mau pindah ke sini nggak apa-apa, ini sudah untuk acara sudah selesai, untuk penyerahan tasarrufan sudah selesai. Jadi kalau memang pengen di depan sini boleh, nggak apa-apa. Ya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Bisa ada iklan. Tapi mohon maaf, suara saya cukup jelas. Untuk ibu-ibu suara saya jelas. Dimanapun saya ceramah, untuk ngecek suara jelas apa tidak tergantung respon jawaban yang saya dengar dari pertanyaan saya. Karena pertanyaan saya itu standar di seluruh Indonesia. Saya pernah kelilingi dari mulai ujung Papua sampai nyebrang Papua Nugini sampai pulau terluar, semua provinsi di Indonesia alhamdulillah sudah saya kunjungi. Dari Natuna, Tanjung Balai, Meranti sampai pulau terluar sudah saya kunjungi. Dan saya tahu persis jawabannya standar kalau suara saya jelas. Maka tolong ibu-ibu suara saya jelas. Kalau jelas tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Karena saya akan mulai kalau jelas clear suara saya. Ibu-ibu jelas? Kalau jelas tolong jawab dengan lantang supaya tahu responnya. Kalau jelas jawab sejujur-jujurnya. Ibu-ibu setuju dengan poligami? Oh berarti jelas. Sudah gitu aja. Untuk bapak-bapak suara saya jelas? Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada ketakutan di antara kita. Jelas Pak? Kalau jelas jawab dengan jujur. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Enggak jelas ya suara saya? Jelas nggak? Kok yang jawab cuma 3 orang? Bapak-bapak setuju dengan poligami? Setuju. Kayaknya ini pengajian Bu, pulangnya tawuran suami istri. Udah hanya ngecek suara. Baik, tapi jelas suara saya ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kama salil hayy wal mayyit. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan
wa ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Oh kama qala Rasulullah SAW wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum al-ayat sadaqal adzim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, PJ Bupati Batang, Ibu Dr. Randa Lani Dwi Rezeki MM. Saya selalu Bunda, beserta Bapak PJ Bupati, Bapak Joko Mulyono. Ya. Yang selalu awet muda, karena walaupun punya cucu tetap Joko. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Bapak Nur Untung Slamet. Masya Allah, sudah sesuai namanya. Nur itu cahaya, Untung itu bejo. Kurang pinter kalah dengan iklan. Udah gitu selamat. Masya Allah, sudah selamat. Mudah-mudahan jaga kesehatannya Pak. Yang saya hormati dari Kasat Binmas Polres Bapak AKP Sukamto 86. Masya Allah, ya. Presisi Pak. Masya Allah, ya. Yang saya hormati yang mewakili dari Kajari Ibu Asri Wiyanti. Yang saya hormati dari Dandim Bapak Kapten Suwanto. Yang saya hormati yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Bapak Karna Esa. Yang saya hormati Pengadilan Agama Bapak Zubaidi, Ketua FKUB Bapak Subhi. Yang saya hormati ulama saya, para kiai saya, guru-guru saya, senior saya. Tentu tidak bisa saya sebut satu persatu karena nggak ditulis di sini. Bapak Kiai Haji Zainal Iraqi, Masya Allah, sehat selalu. Yang saya hormati Ketua Ormas Islam dari PCNU Kabupaten Batang, dari Ketua Muslimat, Ketua Wanita Serikat Islam, UMRI, Ketua Serikat Islam, Kepala Kantor Kementerian. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati. Tolong panitia nanti di fotokopi dibagikan semuanya. Pokoknya yang tertulis ini semuanya saya hormati. Mudah-mudahan yang hadir ini Allah berkahi. Amin. Keberkahan ini dimulai dengan turunnya hujan. Hujan itu berkah, maka ada sholat dan doa khusus mengenai hujan. Gak ada doa sholat minta angin, minta panas, gak ada. Tapi hujan ini adalah tanda berkah. Berapa waktu yang lalu saya keliling ke Pantura sampai ke Pati sana, sudah mulai kekeringan untuk dropping air karena sudah mulai kering. Tapi alhamdulillah Batang tidak sampai kekeringan, sudah ada keberkahan dengan adanya hujan. Alhamdulillah. Keberkahan yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi jalan surgawi bagi kita semuanya. Hari ini kedatangan saya mudah-mudahan memberikan satu keberkahan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang sini dikasih kesembuhan. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang anaknya masih nakal-nakal pulang dari sini jadi anak yang soleh dan solihah. Yang keluarganya masih berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Amin. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Yang kenceng ini muslimat ini belum lunas ini tujuannya, Masya Allah. Pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan. Hari ini mohon maaf begitu saya dihubungi dari Kesra langsung Pak Islamudin langsung saya lock. Dan komitmen itu saya jaga, saya tidak mau isuk deli sore tempe. Dan kalau sudah komitmen seperti ini, maka jadwal saya pada saya besok pagi sudah harus di Karanganyar di dua tempat langsung ke Magelang tadi. Sambung menyambung sampai saya pesan fatwa tolong karena itu ngejar waktu karena ternyata ada perubahan jalan dari Pak PJ Gubernur tiba-tiba di Magelang padahal acaranya harusnya enggak besok tapi saya komitmen seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen kepada orang-orang Batang yang ada di sini.
Dan integritas dia jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Ulah ini aja nggak mau dipanggil presiden, bukan presiden, mau panggil presiden. Halo. Nah, kelihatan kelemahan tablik akbar seperti ini. Satu, itu tidak responsif. Halo itu jawabannya hey. Itu namanya responsif. Halo. Hey. Nah. Halo, halo, he, halo, halo, he, halo, 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 he. Kelemahan pertama, tablik akbar itu tidak hadir pikir, malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, maka begitu 5 kata langsung S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, nanti kuliah di luar negeri gampang. Cari aja orang yang duduknya di belakang nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Batam. Nah, persis kalau umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid. Cari aja di pusat perbelanjaan, itu punya orang Batam, Pekalongan, semuanya itu. Karena orang Batak ini kalau umroh lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Kalau terpaksa di masjid cari yang sandaran dan tiduran, mesti orang Batak. Makanya saya cek terus, saya tidak mau, saya serius dengan Pak Bupati di sini. Ternyata yang di belakang udah bilahi taufik. Apalagi udah bersandaran, makan langsung bismika, Allahumma. Ini masih di jalan veteran, yang di belakang udah sampai Sidratul Muntaha. Itu udah mulai nunduk, terus tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua. Halo. Halo. Ya, jangan sampai saya udah serius ini, ternyata saya hanya bungen tua, mlebu kuping tengen, metu kuping tengen meneh, wong mlebu wis metu meneh, masyaallah. Kompak nggak ini? Yang kedua, karena saya dari Kamtipmas Mabes Polri, maka ini yang kita bangun karena ini tahun politik. Saya akan lanjut kalau masyarakat Batang ini kompak. Karena saya tidak ingin perbedaan pilpres, perbedaan caleg, perbedaan pilkada, mohon maaf ini nanti menjadi putus silaturahmi. Biarkan yang lain bertengkar, tapi dari Batang akan ada kedamaian, kerukunan dalam pilpres nanti. Setuju? Karena Bapak Ibu sudah tepuk tangan, saya uji kekompakan. Yang nggak kompak berdiri pulang. Saya nggak mau ceramah di dalam tidak kekompakan. Kalau saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Nanti tolong dilihat dulu PJ yang tidak kompak-kompak itu berdiri, jangan dikasih bantuan. Semuanya 1. Nah, nggak kompak kan antara situ dengan situ. Wah. Mau tepuk tangan era kompak ngomongnya nanti pilpres. Ayo, semuanya 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 4. Tolong 16 orang itu berdiri boleh. Itu kalau jadi pejabat ini potensial untuk korupsi. Ini ada 12 orang itu banyak pulang itu. 4 itu nggak usah tepuk. Itu nanti lagi pejabat nanti nggak ada kegiatan main anggaran aja. Saya orang psikologi, jadi saya akan psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, orang yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti empiris, ini temuan psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata. Betul nggak? Dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah, tapi kacamata nggak ada 2 jam kiamat ya. Mending kalau kacamata dipakai untuk cari suami, nggak untuk cari HP. Karena wanita di Batang ini sudah di dalam tidur aja, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur.
bukan wajahnya glowing tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ. Halo. Kelemahan pertama tidak fokus, kedua tidak kompak. Ketiga, kelemahan tablik akbar ini belum saya mulai, mohon maaf. Yang ketiga, biasanya tidak hudurul qulub, tidak hadir hati, pikiran dan perasaan. Karena yang duduk di sini belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Kadang-kadang dunia nyata kalah dengan dunia maya. Duduk di sini tapi masih merubah status, masih di WA group, masih di Instagram. Oh ya, bagi jamaah YouTube ya yang ikut di sini, jamaah Zoomia, jamaah TV ya, jamaah media sosial ya, yang jamaah daring ya, di seluruh yang menyaksikan batang ini, mudah-mudahan semuanya jadi keberkahan kita semuanya. Karena belum saya sapa. Boleh nggak yang jualan sini? Tak beli, tolong dibagikan aja, di gratis ya gitu. Nih. Ya. Tapi nggak boleh lewat sini lagi. Ya. Nggak boleh semua. Bagi yang sepuh-sepuh sama anak-anak kecil dibagi. Udah. Nih ya, 200. Nah, habis tuh ya. Itu. Yang itu 100 ya. Kalau ini 100 sudah. Tapi nggak boleh semuanya nanti sini lagi minta uang semuanya. Maksud saya boleh dagang supaya nggak lupa fokus ya, ya, mohon maaf, ini maksud saya ini biar fokus dulu, yang jualan boleh tapi di pinggir sana, jadi malam horor ini kabeh, maksud saya itu menghindari yang ada sini kok, horor ini sih bayar di buku hati, ya, udah. Ya nanti Pak anggota dewan yang ngasih ya. Udah. Halo. Ini saya itu karena sing wirawiri, karena biasanya kelemahan kita tidak fokus. Halo. Fokus. Bisa lihat ke depan. Karpet ini warnanya apa? Tolong semuanya jawab dulu, baru akan saya mulai kalau semuanya fokus. Karpet ini warnanya apa? Daun ini warnanya apa? Lapangan rumput bola itu warnanya apa? Rumput warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Pisang kalau masih muda warnanya apa? Karpet ini warnanya apa? Daun ini warnanya apa? Rumput itu warnanya apa? Jadi jerapah makanya Bu, sini nggak ada kebun binatang ya Bu? Mohon maaf. Sudah pernah lihat jerapah? Nggak pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya lebih panjang mana? Sekarang konsisten ya jawabannya ya. Sekarang kalau jerapah makannya rumput, padahal lehernya dowo. Masa iya banget kok leher namanya benar. Karena glosor. Jadi jerapah makannya kok tadi rumput. Tangan kanan diangkat. Semuanya. Ini saya kalau nggak fokus, saya mau mulai nggak fokus. Nonton dodolan nggak ya? Ayo gerakan. Saya dari tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang kata Ibnu Arabi, Anda tidak sedang gerakkan tangan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan. La haula wala quwwata illa billah. Ini kekuatan Tuhan yang ada di internal Bapak kita. Begini lagi, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun, semuanya kenceng, biar refleks agak jauh lebih, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi lihat saya, ikuti perintah saya. Pegang dagu, pegang dagu bapak, pegang dagu ibu, pegang dagu. Ini bodoh apa budek ya? Pegang dagu ibu. Ya Allah, ibu bupati, mohon Pak Slamet gimana? Pegang dagu. Nah.
Bu, pegang dagunya. Dagu. Nah, Masya Allah. Dengar nggak saya pegang apa? Ini dagu apa jidat? Kok bapak gini terus? Ibu nggak usah tertawa tadi pengwolu muncul. Lebih parah, aneh sing ping 12 semua. Dagu mau mundur karena dipukul banyak ibu dagu. Halo, masih fokus? Kalau peci saya warna apa? Tolong semua jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu saya Pak Selamat saya Bupati saya nggak bisa melanjutkan tahu saya di Batang ini rakyat jenengan hitam kabehnya nggak tahu mana dagu mana jidat. 36 negara pernah saya singgahi, 5 benua alhamdulillah sudah pernah saya singgahi. Dari Afrika, dari Eropa, Amerika, dari Asia, Australia semua saya singgahi. Hanya di Batam ada kelelawar tidurnya waktu malam hanya di sini. Duduknya di depan, teriak, bentak, salah sih kan. Ayo kok ikan. Jadi kelelawar tidurnya waktu. Jadi jerapah makannya. Jadi jidatnya mana? Jidatnya sini ya Allah. Kita tenang begitu jidat ini ya Allah. Itu ya apa wong edan iki ya ini. Wis ra kompak edan iki muslimat NU iki ngene. Masya Allah, pripun Pak Yai, anak buah-buahan itu kalau ya orang ngerti. Begitu dagu mau neng kene, begitu jidat neng kene, lalu walik-walik lagi nih. Halo. Fokus. Karena agama yang sulit adalah hudurul qulub. Hadirnya hati. Kenapa? Ya semuanya fokus dulu. Baru nanti, saya nggak lama, paling 3, 4 jam, 5 jam aja, nggak lama. Bapak Ibu yang saya muliakan, sholat itu gampang. Yang sulit adalah hudurul qulub, khusyuk dan huduknya sholat. Khusyuk itu aktivitas batin, huduk yang menunjang semua aktivitas untuk hadirnya hati. Dari mulai dimatikan handphone, dari mulai matikan api kalau sedang nyala, dari mulai semuanya anak-anak ditali supaya nggak lari kemana-mana. Loh, jangan salah Bu, kalau di Mekah, di Medina, anak itu tali untuk anjing itu untuk anak. Karena kalau hilang nggak mungkin di depan Ka'bah ada pengumuman telah kehilangan, nggak mungkin. Maka memang orang Arab tuh lari santri maka ditali. Jadi saya dulu heran, kok ini tali nggak punya USA apa muni asu ya rapi nak mudah nih. Masa ustaz muni asu ya rapi. Oh selalu benar anak-anak. Kok tali laris banget ternyata tali untuk anak. Karena anak biar nggak lari sholat itu kadang-kadang hilang sana kemari, kalau hilang di Mekah sulit betul. Karena sekarang sudah mulai ada Bu. Sholat itu sampai jawab handphone kok. Enak sholat di Masjidil Haram itu keliling. Baru sholat, masukkan lagi. Yang jelas saya langsung lihat itu jawab WA kok Bu. Jawab WA. Baru sholat di Mekah, masukkan lagi. Nah, Ustaz tahu kamu sebelah saya kok. Berarti Ustaz nggak kusuk. Lah kamu juga nggak kusuk, kamu juga lihat saya. Sudah ini, maka sholat yang sulit adalah satu, jangan kemana-mana, saya akan berbicara yang lewat berikut itu ya. Tapi yang gitu lele, malah dari mulai ke semua ya. Oh cuma pindah, sepipis. Kok dicepit sih, kok begini ya. Dulu malaikat Israel itu, malaikat Israel dikasih tahu, aku tugasku itu nyaputi nyawa satu persatu.
urut dari pinggir-pinggiran itu sampai tengah, sampai sini, terus ke belakang-belakang sini, terus ke DPRD, terus akhir sini. Allahumma amin. Ya. Kalau itu yang kau beritahu, semua orang tahu. Yang paling penting, apa tanda-tanda kalau kamu sudah mau cabut nyawa umatku? Oh banyak, kalau banyak bocorin. Terus dikasih bocoran 3. Hati-hati kamu kalau sudah ada 3 alamatul maut dari alamat tanda-tanda orang dekat dengan kematian dari Israel. 1, orang itu dekat dengan aku dan segera saya cabut kalau udah mulai berubah warna rambutnya. Jadi hati-hati yang mulai ubah, yang mulai putih-putih, insya Allah nggak lama lagi bilahi taufik. Makanya yang putih-putih itu segera tinggalkan dunia hitam. Kalau kata Soimah, tutupan botolmu, hilangi ajeb-ajeb, dugem-dugem, mabuk, mau dikurangi. Karena sudah dekat dengan Israel, mulai putih-putih. Maka dalam Islam, mohon maaf, uban itu nggak bisa putih, karena itu pertanda. Kalau itu disemir, malaikat tahu ini semiran bola ini. Malaikat kalau dihapusi semir. 2, orang dekat dengan kematian kalau organ tubuh ini sudah berkurang fungsinya. Kalau orang Jogja bilang mata melihat gak jelas, baca WA malah disodokin. WA opone 30, jadi ambil kokono ketok oleh telinga sudah gak bisa dengar, ingatan sudah mulai lupa. Kalau orang Jogja bilang hati-hati kamu kalau sudah kena penyakit 15B. B pertama mulai blabur, burem, buta. B kedua beser-beser lah, sing nunggu lagi. Itu cepat mati nih, nunggu gimana? Cepat mati, beser-beser. Pengajian lagi setengah jam nguyuh yang telur, masuk luar biasa. Ini kerja dari saya. B berikutnya mulai bucek. Jadi naik telepon, tinggal saya edukasi bu, karena mungkin kira jelas-jelas semuanya. Bu, handphone di seluruh dunia ini untuk mikrofon, ini untuk speaker, jadi pas. Ini ngakeh, orang batang telepon tuh, halo. Iya. Nah, itu sudah dekat dengan kematian. Ini mikrofon, ada video call, ditempel ke kuping. Saya sendiri video call, itu apa kok ketengah? Kalau video call pakai lagi kuping, ayo itu sekarang tidak harus didatangkan. Berikutnya sudah mulai batuk-batuk. Saya bojone ini suruh turun malah dusik. Kono turun jauh pokok batuk terus. Berikutnya mulai bau balsem, PPO, masuk. Berikutnya sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana kelelawar tidurnya waktu cerita nih, terus bingung. Yang jerapah makannya. Berikutnya sudah mulai buyutan, sudah mulai pokoknya bebek bawel, botak segala macam. Terakhir kata Israel, orang kalau sudah mendekati asalnya, manusia itu dari tanah, makanannya di tanah, kecenderungannya ke tanah, maka akan ditarik kembali dari tanah. Tanah ngasih buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang, jatuhnya kemana? Tanah. Karena ini dari tanah mau ditarik kembali. Manusia juga dari tanah mereka. Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak, ngumpul pakai bahan kontek. Kok di tanah nggak ada? Ini dicolong uang. Nek tiba mesti naik. Makanya orang ngantuk lihat mesti ke bawah, ke depan, ke samping, beli dia. Orang yang mau ngantuk lujak. Untuk pagar ini sorwet ini masya Allah. Bisa merunduk dimakan ular Pak. Nek ngantuk produksi. Jijik. Ini serius kono wis masya Allah untuk pagar masya. Enak wong ngantuk itu diantar. Oh, mau duduk. Halo. Fokus. Maka kata Nabi, 1, la sholata bi hadrati ta'am. Jangan kalian sholat dengan hadirnya makanan, supaya hadir Nabi. Kalau makanan siap, sholat dulu atau makan dulu? Nah, dunia makan cepetnya luar biasa. Jangan sampai sholat, ingatannya pada makanan.
Namin anak tinggal sholat bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pak. Taman kucing ini. Boleh suratnya kulhu, kulahat Allah hus. Allah hus. Ulang lain tambahi surat. Allah tuh, Allah semati. Orang usah kucing. Yang kedua, jangan sholat dengan hadirnya menahan dua lubang, dua hadas, yaitu lubang ke depan, lubang ke belakang. Kencing, kentut, BAB, BAK jangan ditahan. Nek bar wudu terasa kentut, jangan langsung sholat. Batalkan sekalian wudu lagi. Memperbarui wudu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat wudu lagi, pahala. Sejak sholat kalau nahan kentut bismillah. Alhamdulillah, kurang ajar, laki, masya Allah. Masya Allah, namanya kulhu itu nih. Cara Anwar Zahid pokoknya kulhu. Ini masa bisma, hal ataka, hal bakor, anjak, kurang ajar dari yang lain. Kemudian wis kuatak ya, wis tasawuf akhir, prosong untuk biman-biman banget. Masya Allah, dicepet-cepet. Sampai merinding-merinding Assalamualaikum dengan kubur. Padahal nek ditahan itu, nek daya tahannya kalah, keluarin malah bawa. Kok nasi lemur-lemur malah vibrasi, malah melipir-lipir. Nek uang mentutan ya heran ya bu. Saya punya teman dosen itu mentutani pol. Asal rapat jurusan di UGM itu selalu mabuk ketut digoleki lah ketemu sak semester. Ternyata pinter, nek lunggung cedak meja kosong. Jadi nek ngentut karo beres meja. Brek karo dut jadi brut nah kosong. Pinter tenan sak semester buat anggap mabuk ketut digoleki lah ketemu. Wong lemu wong wedok mentutane pol. Neng dia pernah salah manajemen waktu. Mosok meja ini digeret rampung, tentu dia lemes tuh. Jadi grek, terut lah, saya berapa bilang kalau tidak pun mampu tuh. Oh iya mana orang ngerti dapur, ngerti iya kayak mulung ya, masa orang bodoh. Halo, maka hadir semuanya, fokus. Karena ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Dengarnya dagu, tapi yang dipegang tidak. Maka saya datang di sini semuanya minta foto karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Dua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini. Ibu rasa guyu, maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka, Gentayangan, Jinyali, Gatot, Sunda Empire sangat tergantung pada orang tua. Maka jadilah orang tua yang mempesona. Pulang dari sini, anak-anak harus bangga dengan orang tuanya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau sebesar seperti ibu saya, jangan malas sekali. Nek video coba bapakmu. Mana hadis kan, permus ya wedus. Persis bapakmu. Bapakmu petang dino rati ayat berarti tidak jadi contoh yang baik. Jangan belajar dia kalau lalu dua on persis ibumu. Ngaji seminggu pengen telu, ikro lagi di lo, udah masalah. Bapak neng kantor ditelepon, Bapak segera pulang apa? Kita kedatangan densus. Apa? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Ayo orang ngerti densus, terus sensus, orang ngerti dagu, orang ngerti di. Ya gue itu kok maksud gue. Halo. Maka semua harus jadi pribadi yang personal. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kedatangan kita semuanya menjadi jalan surgawi bagi kita. Jalan surgawi yang pertama karena ini sebaik-baik orang ada adalah duduk untuk membahas, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dua, dengan silaturahmi ini dijanjikan menjadi jalan surgawi, bahkan jadi amalan surgawi. Karena besok di surga tidak ada orang sholat, tidak ada orang puasa. Ngapain di surga kok puasa? Tapi masih ada yang silaturahmi. Maka ulama mengatakan silaturahmi adalah amalan surgawi.
bahkan akan diberkahkan rezeki. Padahal rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Kenapa orang selalu minta berkah? Ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi, minta berkah. Mau masuk rumah Robi anjirni munjalan mubarakan wa antakhul ya Allah berilah berkah. Apalagi hari santri, selamat untuk hari santri, tepuk tangan untuk kota Batang ini. Karena hari santri diperingati dengan meriah seperti ini. Tidak semua bupati itu mengadakan seperti ini. Maka ini tepuk tangan untuk Pak BPJ ini, Masya Allah. Saya baru lihat psikologi sederhana aja, ini ciri ibu bupati yang baik. Makanya kalau saya pesen, biasanya orang sebagai ibu bupati ini pesen saya satu, jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya. Ada yang salah dari saya? Kok tertawanya gitu? Maksud belum mati dikubur kurang ajar gue. Jadi ya semuanya juga gitu maksud saya. Halo. Maka mohon maaf sekali lagi, ini menjadi berkah. Gaji Anda boleh 30 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petah, ngorok, ngentutan, nyeleran, ngantuan, nggak tahu mana dagu, mana jia. Suaminya galak, sudah hilang berkah. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Aman, jangan pilih mana? Inilah doa. Maka orang ketemu orang, doa untuk berkah, masuk rumah minta berkah. Orang mau nikah, barokallah barokah bainakum wa jama'a bainakum fikor. Ya Allah berkahilah pengantin. Orang mau makan nasi yang nalar dia petani. Tapi kalau mau makan, yang dibuat petani apa? Gusti Allah. Petani matur nuwun, petani gimana doa mau makan? Doa mau makan Allahumma ini mau berikan minal kudusi wal fadha'is. Kalau mau ke WC Allahumma barik lana. Kalau mau belajar buku disiapkan nih santri-santri, kalau mau belajar buku disiapkan, terus bismika Allahumma. Nek bapak lamun lele sok waktu wis ketok doanya gimana? Sumum bukmut. Kurang ajar tenan iki ngerti kok. Ya diulak-walik ya dungane kok ulak-walik macam. Halo. Karena berkah itu ada 4, catat baik-baik. Padahal rezeki itu ditakdirkan, betul nggak? Rezeki ditakdirkan, tapi masih bisa diubah. Takdir itu ada 2, ada yang ghairu mughayyarat, ada yang mughayyarat, ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Ibu lahir di mana? Itu ghairu mughayyarat. Tidak bisa diubah. Orang tua kita siapa enggak bisa milih. Kalau boleh pilih, Pak Nur Slamet pilih jadi anaknya Pak Jokowi sekarang jadi wali kota di Solo dan bisa jadi cawapres. Kalau boleh pilih, mungkin Pak Kamto pilih jadi anaknya Pak Jokowi, 2 hari masuk partai bisa jadi ketua umum. Kalau boleh pilih, siapa lagi? Pak Rocky nggak berani aku. Pak Kiai Rocky pilih jadi anaknya Pak SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Kiai Rocky ini anaknya Pak SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau sama Pak Kiai. Mohon saya ini maksud saya, belum tentu maksud saya. Mungkin mau, mungkin kemungkinan sih enggak. Tapi bukan pilihan, betul nggak? Apa kita dulu milih? Saya pilih jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Bali, gitu. Nggak milih. Tapi ada takdir yang masih mu'alaqun bainas sama wal ardh. Ada takdir yang masih bisa diubah. Maka setiap tahun kita cari Lailatul. Kenapa? Karena ada takdir-takdir yang bisa diusahakan. Contohnya dengan silaturahmi ini berkah rezeki, dengan banyak sedekah akan dipanjangkan usia, dengan ikhtiar kesehatan akan diubah. Karena kematian itu walaupun ditakdirkan, ibu juga bisa milih. Pengen mati besok pagi? Ada yang pengen? Rame-rame kita ditarik di rel kereta itu, besok pagi kita tengok insya Allah dah bilahi taufik. Karena maka orang bisa pengen mati hari ini bisa kok. Di sini aja pengen mati ada pinjam setrumnya itu, mohon maaf itu. Bisa, jadi bisa diusahakan. Tapi ada sesuatu yang bisa diubah dengan ikhtiar, dengan sedekah, dengan silaturahmi berkah rezeki, bahkan dipanjangkan usia, bahkan bahwa sohibin karim akan memperbaiki persaudaraan kita. Wajadatun ilm akan bertambah ilmu kita.
Bahkan mau adabin, kita akan tahu bagaimana adab budaya segala macam dengan apa saja. Maka hati-hati, orang yang nggak pernah silaturahmi itu cepat mati. Orang yang silaturahmi ini keluarlah hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu kalau orang nggak pernah bergaul maka akan mengendap. Kalau mengendap maka terjadilah mereka depresi. Depresi itu apa? Tekanan. Kalau berkumpul jadi strain. Strain itu ketegangan. Strain berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau sudah stop, bilahi taufik. Cepat mutar gitu aja. Lo hati-hati, nah ada di Batang ini kerja bakti atau mangkat, pengajian ratu toko, selawatan ratu toko, kemudian cepat mati. Ada masalah ngurus diri kamar mandi, ada masalah diem di kuburan, mutar itu betul. Kenapa? Karena maka orang yang pernah silaturahmi itu mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah itu satu pasti teriak, betul nggak? Dua pasti mendekat. Dekat kok teriak karena yang dijauhkan hatinya. Dekat kok teriak karena emosional, dekat kok teriak karena dorongan setan, dekat kok teriak karena hilang akal sehatnya. Lihat orang marah, goblok lu, bekul lu, buset. Dekat kok teriak, mbok pelan, goblok, bekul, buset. Apalagi nek gawe lho Pak Kampung beritahu sih, bancuk gitu. Gak ada orang marah kok dancuk. Dan pasti bahasanya kasar. USA nggak mungkin. Oh paningal panjenengan enggak. Yuk mana gitu. Jadi panjenengan itu kirik sepuh. Oh kirik sepuh ya. USA ngono. Kenapa? Karena itu dari kirik sepuh apa? Nah jadi kenapa? Maka dengan silaturahmi. Maka inilah jalan untuk jalan keberkahan. Apa itu berkah? Ada 4 cara baik-baik. Berkah ini sifatnya ilahiyah. Maka kenapa Batang ini diberkahi? Karena masih ada santri. Maka masa alhamdulillah ini hari santri, ini bagian dari cara meraih berkah. Sesuai amanah Indonesia Raya, bangunlah apa? Jiwanya dulu apa badannya dulu? Dan itu santri. Maka tepuk tangan dulu hari santri ini. Makanya dulu merdeka ini dari siapa? Dari sejak ada saya dari sejak dulu ulama-ulama benar para syuhada. Untuk itu hari santri jangan balatan selalu fadil atau nabi. Untuk para syuhada, untuk para ulama-ulama kita yang bertahankan kemerdekaan ini, mengusahakan kemerdekaan dan jalan ini juga jalan veteran. Untuk para pahlawan kita baca Al-Fatihah untuk tidak melupakan jasa para ulama-ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita. Ala hadiniya wali kulinati surah dulu wali doi ta'ala wa sahabati rasul Al-Fatihah. Amin, amin ya Tuhan, amin. Mohon maaf karena jangan sampai hari santri malah lupakan pada kiai. Adanya santri karena ada kiai. Kiai dulu apa santri dulu? Kiai dulu. Nah, kenapa? Maka jangan pernah lupakan. Hikmahnya berkah sifatnya ilahiyah. Maka selamanya hidup kita ini akan dapat berkah kalau kita lupa hubungan kita dengan Allah. Sepohon kayu daunnya lebat. Kowe neng kok mbok ayo kowe ngopo ngetek panganan ngono ya dipanggil ayo semuanya ulangi sepohon daunnya rimbun lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Ibu walaupun nggak apa mbok melu mangap-mangap ngono lho. Ben ketok nek nglegake aku sithik ngono lho. Ora apa-apa ning licik. Itu ya. Ibu itu suaranya bagus, lebih bagus daripada limbat. Serius. Limbatnya wong ndi? Kita nyawake
Sini ya, bukan ya? Oh ya daerah situ. Suaranya timbang limbah apa itu? Ayo semuanya Bu, ulang saya lagi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Mau hidup 1000 tahun, tapi kalau nggak sembahyang nggak ada. Gajimu berapa miliar? Kalau sampai nggak sholat, tanda orang dekat dengan Israel. Kalau beser. Lanjut nggak ini? Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah apa? Lanjut. Ibu-ibu yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Terus itu, ngatik lu gue menang ya Allah. Kalau kabul tenang masalah, terus balik ngatik langsung lu gue menang. Gak apa-apa Bu, kalau ada perlu daripada beser nih terus. Lanjut gak ini? Saya baru mau masuk materi pelan-pelan, udah mulai ditinggal mulai kali aku ada Bu Bupati ya Allah. Lanjut. Bapak Ibu yang saya muliakan, lain kali pesen Bu, lain kali kalau bisa ini agak mendekat sedikit, jadi saya biar nggak terlalu jauh ada jarak. Kedua, ini panggungnya agak ketinggian sedikit, jadi agak nggak nyaman karena di atas kepala baru. Keempat, kalau bisa yang depan-depan yang bening-bening. Coba yang ngarep itu pengen bangun diwali kopi wali jaya. Turun dia Mbak Tundung ya, lain kali sehingga sing benih sing bau balsem-balsem itu sendiri. Ngono ngajak foto. Halo. Lanjut. Berkah sifatnya ilahiyah. Maka orang yang berhubungan dengan Allah itu mulia. Maka ini mohon maaf, sepertiga manusia di dunia ini dalam keadaan duduk. Hari ini kalau 8 miliar manusia berarti sekitar 3 miliar itu sedang duduk, tapi tidak semua duduk dimuliakan Allah. Duduk yang dimuliakan Allah adalah duduknya orang-orang Batang di sekali. Kenapa? Karena duduk Anda itu dipahalakan seperti melebihi sholat sunnah 1000 rakaat yang barangkali setahun ini sholat sunnah Anda belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang ngaji sholat. Bahkan duduk sebentar ini nuntut ilmu satu bab ilmu kita bahas dari Quran hadis ini, mohon maaf pahalanya melebihi daripada orang layak takziah 1000 orang. Siapa yang paling sepuh? Pak Nur sudah pernah layak sampai 1000 orang. Padahal layak 1000 orang itu dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Ini syaratnya bedino layak, bedino boleh uang mati. Masalahnya ngambulan diuyak. Oh belum mati balik kalau tahu kalah dengan orang duduk di tempat ini, maka ini memuliakan masa Allah. Halo. Maka orang yang berkaitan dengan Allah itu seperti orang hidup, tapi orang yang gak kenal Allah, rata sholat orang soma, rata sholat orang tahu poso, dan malah ngecek kayak saya nonton bola, toko-toko mati nih bola, toko-toko mati bola. Orang seperti itu tidak ada artinya kayak orang mati. Kenapa seperti orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal, orang mati nggak ada harganya sama sekali. Kenapa nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, ayam goreng, jadi sate, jadi kulit. Kenapa nggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi rawon, jadi brokor, jadi garang asem. Garang asem kok koyo rawon? Ini cah khas Batang. Garang asem orang yang asemnya, orang yang gini. Halo. Orang hidup artinya mahal, kalau berarti mohon maaf kan, silahkan Bu Bupati mengundang seorang artis. Ya cukup 10, 30, 50 juta. Bu, saya sama Ayu Ting Ting pernah, Mbak Ayu Ting Ting itu satu panggung, saya tanya budget untuk Mbak Ayu Ting Ting berapa? 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu karena masih hidup. Mbak Raisa diundang ke Jogja, panitianya anak saya,
itu mohon maaf Bu, itu 200 juta. Itu pun jemputnya harus pakai Alphard yang terbaru, harus ridernya itu di dalam mobil harus full makanan segala macam. Bahkan anaknya harus di bintang 5, itu 5 asisten, hotelnya harus bintang 5. Itu kalau menjemput artis. Kalau menjemput ustadz enggak, ijan lama enggak apa-apa, minum aja enggak bawa, tapi beli sendiri saya sebenarnya. Hotel enggak usah bicara senang sekali, sudah cukup sebenarnya. Begitu banyak orang hidup. Saya pernah make up bareng sama Lesti Kejora, kenal? Di Indonesia ada Lesti, kamu paling spektakuler, kontrakmu kemana? Apa maksudnya Ustaz? Paling banyak kontrakmu kemana? Manajernya sebenarnya ngomong ke Kalimantan Selatan, berapa? 600 juta. Diundang Lesti itu ada pengusaha tambang di Kalimantan Selatan, ngundang Lesti itu 600 juta, nyanyi pagi sama malam 600 juta. Tahu ya Lesti Kejora yang matanya lebam di antemi karo apa? Ayo ngerti ya Allah Bu, yang kajari yang melunya ambil turah. Ketua kajari kok malah melu gosip. Begitu main, tapi orang kalau udah mati gak ada harganya, maka ini mulia di hadapan Allah seperti orang itu. Nek orang kenal agama atau salat atau ngaji itu orang ngerti santri, maka santri itu di hadapan Allah mulia. Nek orang ngerti santri, orang ngerti sholat, orang ngerti puasa, itu kayak orang mati kalah dengan binatang teri. Teri itu udah mati, jenazahnya almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya nolong, dikira itu nyelurupkan ganja. Jamaah haji itu ekstra itu bunyi terus, dikira bawa ganja, ternyata bawa sambal teri. Tapi walaupun dia artis, ulama, kiai, pejabat, ustadz, kalau udah mati, hidungnya ada yang mau 200.000. Kupingnya artis 200.000 ada yang mau. Paling yang maunya Sumanto orang mana aja. Ya, kalau tahu itu ya nanti masalah lagi. Begitu mahalnya orang hidup, tapi gak maka ini potong. Berkah sifatnya dua. Berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati itu berkah. Maka saya senang dengan dari santri ini, mohon maaf, dengan santri ini tanda anak-anak yang jadi investasi sejarah. Karena ini jelas anak-anak yang jadi jariah, jadi anak-anak yang soleh, yang nanti kita sudah mati pun masih ada setoran doa dari anak-anak. Maka hari santri ini menjadi hal yang sangat penting. Anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tua. Dipanggil orang tuanya pengen mau atau handphonenya berdering langsung lari, betul nggak? Didengerin, santri-santri, kamu ada di dunia ini dilahirkan oleh ibu dengan kandung 9 bulan 10 hari, payah. Metong saya gede, pada dalamnya untuk cilik mikir. Tapi mesti mikir, aku belum tahu nonton, tapi masih saya. Aku kayak buat gambar, miring kesel, lumah kayak kuburan, tempuruk kayak timbangan. Begitu melahirkan kamu toh nyawa, begitu mana bertaruh nyawa, begitu sudah lahir kamu lebih mendahulukan handphone. Kamu lahir di dunia dilahirkan, bukan di download. Kamu bukan download, browsing terus bosan ketemu kan? Maka kalau ada orang Batak mendahulukan handphone, kalau minta uang jangan dikasih. Penjaluk neng handphone, karena kamu mendahulukan handphone, kamu membutuhkan handphone, kamu lahirnya dari handphone itu meteng terus metu boy. Kalau wajahmu kipet noleh, sebenarnya jenengmu itu Nokia atau Samsung. Anak apa itu? Paling sakit itu kalau ada anak durhaka pada orang tua. Betul Bu? Karena orang tua sakit, anak sakit, orang tua ikut. Tapi orang tua yang sakit, anaknya ikut sakit. Maka nanti keberkahan Anda dapat setelah hubungan dengan Allah. Nanti kalau kamu taat kepada orang tua, nanti akan saya bahas kalau jam 1 bulan siang. Ya. Ini baru jam 6 lebih sedikit. Ya. Halo. Lanjut. Bapak Ibu yang sampaikan. Jadi betapa? Kenapa? Karena kalau orang tua, mohon maaf, itu ada anak sakit itu sakit. Saya betul-betul paham ini ayat ini setelah punya anak.
Istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah. Ada yang salah dari saya? Kan istri itu berapa? Kalau 1 itu is 1, kalau 2 is, kalau 3 is 1, 2. Tanya pada Kiai Rofi, ya Rasulullah, siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti paham. Raiso bahasa Inggris, raiso berhitung, ini matematikanya yang bodoh tenaga ini. Terus bingung, edan, raiso berhitung. Halo? Halo? Nah, jadi betapa ketika anak sakit, orang tua sampai berdoa, ya belum. Bu yang sakit saya saja, ya anak saya sehat. Orang tahu menggantikan anaknya. Tapi ada yang menggantikan orang tuanya? Orang tuanya agak stroke, gak pikun, ya Allah. Bu yang pikun saya saja. Biar orang tua saya jadi santri di Muhammad. Ada yang mau? Bahkan saya pernah melihat langsung. Orang tua punya anak sakit, dia pilek waktu bayi, dia nyedot umbele anaknya. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah ngisep ingus anaknya? Pernah? Itu bayi pilek disedot umbele. Tapi jujur siapa yang sini? Siapa yang mau nyedot umbele bapaknya? Bapak pilek untuk sedot umbelnya. Ada yang mau? Tak kisah yuto wis ngene ana. Bapak bukan nenek itu sedot umbele. Bu, kalau membersihkan anaknya sedang BAB, sedang membersihkan najis, ikhlas nggak Bu? Padahal ngompol we bagus dhewe, pinter dhewe. Ning giliran ibu nanti kalau yang sakit, anak pilih bayar perawat untuk bersihkan, betul nggak? Maka jadi pada durhaka orang tua. Keberkahan anak nurut kepada orang tua. Istri yang menyenangkan suami itu berkah. Suami yang bisa menyenangkan istri itu berkah. Karena sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya, sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Karena banyak istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan banyak para bapak sendiri Pak, dolanan handphone ini. Karena banyak bapak-bapak yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul bojomu dhewe. Kalau wong liya telepon dikai 3 jam ning bojone ngajak omong asal jawab. Wong iki Pak Kompuri, biar maju. Bunda wis lamangan modar. Ada enggak suami yang seperti itu? Ya berarti bojomu kuwi ya. Pak, pikir kalau bapak menyakiti hati istri, pertama berarti menyakiti hati keluarga besar. 2, wanita itu kalau nangis biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis itu air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, berdua, biasa. Nah, yang lanang nangis, santri nangis gak ada biayanya. Itu sabun muka aja lanang dulu, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk nyuci, untuk makanya warna kulitnya podo kabehnya. Masuk sikil kalau raih podo warna luar biasa. Ketika wanita itu tersakiti diri, Pak, diri. Wanita itu tersakiti itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Makanya wanita itu kalau udah jadi janda sulit untuk kawin lagi. Maka pemilih di sini Pak lebih banyak wanitanya apa laki-lakinya? Wanita. Karena wanita itu kalau ditinggal mati suaminya 4 bulan nggak masa idah nggak kawin, 4 tahun nggak nih, maka janda sumber itu. Nenek sing mati ibu lah, bojone orang mati setahun 5 tahun, alah paling 2 bulan nih kawin kan. Nanti mertuane ngomong, buat tunggu tadi sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli ya. Walaupun cepet dari itu Pak. Nek bojone mati ora disolati malah dilangkai dah. Aku dilangkai karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Dasar wong lanang suka egois betul Bu? Suka cari menang diri betul Bu? Suka merasa super betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki itu. Dan sebagai kalian terakhir ini, Bu,
sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya, karena wanita yang harus jagongan resepsi dandan turun jam ujungnya ruas meter udah sana naikkan turunkan naikkan kumpul di tengah jadi ini melakukan gue sampah itu gaya turban ini bahkan sekarang udung yang bagus nggak boleh lurus ini itu artinya ciputnya dalamnya itu miring sekali jadi kena mata satu bajak laut begitu kan bahkan bulu mata tahu ya bulu mata dibikin cetar membahana cetar anti badai tahu bulu mata bahasa Inggrisnya itu item itu zaman Bu Bupati dulu masih muda hanya dijepit Bu sekarang enggak beli 5 cm tinggal nempel itu jadi ini melakukan kepiting nih melakukan pantura karena minggir neng pinggir jalan kedit menurut angkot bis-bis itu minggir kabeh iya nek aku bangun kedit itu nggak untung kedit itu langsung kabeh minggir kabeh masalah kalau itu pernah syuting saya itu yang syuting itu kalau syuting yang lama bukan syutingnya nunggu Desirat Nasari Cika tiap hari ya Allah kok suwi banget ini ngopo ternyata masang hidup itu lonjang pernah syuting di luar ini wangi kenceng hilang sih juga kakek ngomong bulu mata ini bawa ini hilang ke pestol kayak masalah sih medeni anak begitu mau keluar rumah tapi di rumah bu di rumah suami datang kadang-kadang das ya Allah seminggu digantung diguna kadang-kadang tersendiri penitingnya ngolu ya ini dari ketek sampai ujung aku boleh kebuka putih bikin lainnya putih koyok salon pasung malah bu mulai hari ini ibu harus jadi tambah lebih baik maka disebut berkah satu sifatnya ilahiyah jangan lupakan hubungan dengan Allah dua tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan tiga berkah itu tidak bisa diukur jadi nggak bisa Pak Kamto dapat 5 ton, Pak Nur dapat 1 ton, Bu Bupati 2 kilo, saya 2 ton, nggak bisa dihitung. Tapi inti dari mereka adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Apa yang membuat tambah baik itu? Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36, terjemahannya saja, tolong MC-nya itu. Ya, MC masih punya pakai data enggak? Itu ya. Lain kali kalau dari MC itu beli pakai datanya yang 5 giga. Yes. Jadi laksana siaran Pak ya. Dulu Pak, kita memang memorable. Ya wifi-nya numpang terus di kantor. Ini satu. Maka jangan lupakan Allah. Sekali lagi gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat. Mending nek miliaran saya untuk dunia nih. Terus dunia nih pas-pasan, masya Allah orang tahu sholat itu opo gitu. Maka satu, jangan tinggalkan sholat. Dua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Baik kepada orang tua. 17 ayat di dalam ayat Al-Quran, baik kepada orang tua, bakti orang tua tidak pernah diputus setelah hubungan dengan Allah. Ridha Allah pada ridha, murka Allah pada murka. Tidak ada orang sukses dunia akhirat kecuali dia hormat pada orang tua. Terus orang tua ada 3, orang tua kandung, mertua, dan orang yang berjasa dalam hidup kita. Yang di atas ini semua orang tua kita. Kalau itu hubungan baik, maka tanda semua amalan kita sampai ke langit. Kalau kamu durhaka ke orang tua, maka sholatmu, puasamu, buah sholatnya di jidatnya hitam. Bacanya kalau bismillah, ya lulusan UIN, SAG, sarjana alam boy, biasa. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu pengen. Mau main Mekah, diceblok oleh Ka'bah juga. Tapi kalau kamu durhaka orang tua, semua amalmu hilang. Maka satu, perbaiki. Maka kapan-kapan saya khusus bicara tentang parenting. Jangan sampai ada ini. Mohon maaf Pak, ini Pak Kamto, di sini pekat masih ada Pak. Perjudian ada Pak. Judi online ada. Narkoba ada nggak? Curanmor ada nggak? Tolong beberapa pekat yang masih ada di sini Pak Kamto. Saya mau minum dari itu. Masih lengkap lah Ustaz, masih ada.
ada pelanggaran seks, pelanggaran minuman, masih ada Pak Didi. Tapi sudah berkurang Pak Ustaz dengan adanya kegiatan dari para ulama dan santri untuk mengimbau warga untuk mengurangi kegiatan penyakit masyarakat Pak. Gak enak dari kepolisian menyebut karena tersangkanya keluarganya ada di sini. Insya Allah dari mabuk masih ada, togel masih ada, apalagi Pak dari atau sebutkan yang biasa Bapak lakukan. Satu ada apa? Ya, KDRT semuanya habis ketangkep. Apa yang ketangkep Pak sih kemarin? Apa itu judi itu? Judi, wah, gemuk, wah, ceki, betul, balak gol, wah, Asjek Queen masalah. Apa istilahnya? Jadi sekali lagi, mohon maaf bagi kepada orang tua. 2, 3, apa? Karib kerabat. Kenapa harus baik kerabat? Supaya kita tahu budaya. Agama dan budaya diselaraskan. Agama harus sesuai dengan budaya. Budaya harus diatur agama biar nggak sesat. Menghormati orang itu agama, tapi caranya sesuai di Batam. Di Arab sana kalau menghormati orang pegang jenggot. Iya saya halal. Itu menghormati, tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu Kiai Rofi, kabari Pak kabari Pak Kenapa? Karena itu budaya yang berbeda. Di Arab pegang kepala orang, nggak usah marah. Berapa banyak jamaah umrah di jenderal Purnawirawan itu marah-marah karena bacah cilik mau maju nyokeli sirai. Jenderal ceklik karena sana nggak payah, tidak pegang pantat. Nah itu beda budaya. Di sini kalau dinasihati nunduk, di Sumatera Barat enggak. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak supaya fokus. Nenek wong Yogyo, Solo, wong Batang dinasihati nonton wajah Bapak tak culuk matamu. Wani ya, oke. Kenapa? Karena beda budaya. Ya, maka kerabat. Keempat, Anak yatim. Anak yatim. Saya termasuk alhamdulillah saya sangat menjalankan ayat itu. Entah dari teaching, training, syuting, semua kekayaan saya semuanya saya serahkan pada anak yatim. Ya, karena kenapa? Karena istri saya yatim. Istri saya itu yatim piatu. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Saya juga yatim piatu. Jadi saya ini sepasang yatim piatu. Jadi Ibu Bupati kalau mau ada apa-apa ke saya ini sepasang yatim piatu. Tapi bukan itu. Lanjut, jangan diputus ayatnya. Orang miskin. Yang miskin kalau hanya yatim saja, Pak Jokowi pun yatim piatu. Prabowo juga yatim piatu biar enggak kampanye, Erick Thohir juga yatim piatu, Pak Mahfud MD juga yatim piatu, Ganjar juga yatim piatu. Mohon maaf Puan Maharani yatim, Anies juga yatim, Caimin yatim piatu, biar semuanya enggak kampanye. Siapa lagi? Gibran masih ada bapak ibunya. Siapa lagi? Ya. Mahfud MD juga yatim piatu, tapi nggak usah sedekah ke Erick Thohir, sedekah ke Pak Prabowo nggak usah karena dia tidak termasuk yang miskin. Sedekah sama Pak Jokowi yang nggak pas, yang miskin. Yang keenam, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ayat ini bicara tentang tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini nggak bicara tetangganya PDIP, Golkar, apa Nasdem, apa PKS, apa nggak peduli. Maka kalau kita kebakaran, yang nolong tetangga apa pimpinan partai? Kalau kita kebakaran, yang nolong tetangganya apa presidennya? Kalau kita kebakaran, yang nolong anggota dewan apa tetangga? Maka kalau nolong nggak usah lihat, oh PDIP modal biarin, oh Nasdem tok newe panas, panas Nasdem, oh Golkar tok newe modal ya biarin apa gitu. Maka kalau mau nolong Pak Kanto, kalau nolong nggak usah lihat, kecelakaan, cantik, bantuan pernapasan.
Ini wis tuwek nganggo selang wae. Milih-milih Pak Ramto. Maka kalau ada inilah humanisme, inilah ini. Maka toh kalau kamu beda partai itu, nek partaimu menang itu apa-apa, mau itu kaos sablonan luntur. Maka jangan sampai beda partai, beda ini putih silaturahmi. Setuju? Tolong dah. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Jawa Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha dan bukan dulu Islam itu Muhammadiyah. Misal mati NU, PKB, P3, Demokrat AHY Muldoko. AHY lebarannya Jumat kok Setu. Nah, Sabtu. Tawe 20 apa wae. Nanti nganggo kunut ra nganggo. Pilih Anies apa pilih Prabowo apa pilih Ganjar wis mudar berita. Inilah humanisme. Maka tetangga dekat, tetangga yang ke-8 teman sejawat. Teman sejawat. Maka perbaiki hubungan karena kita cari rezeki. Yang ke-9 Ibnu Sabil. Giliran Ibnu Sabil ora diterjemahke lah MC. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Nek neng wong Yogyo neng Batang itu Ibnu Sabil. Dong ora iki? Dong ora? Iku nanya. Nah, Ibnu Sabil sik ojo dibahas sik aja tak bahas ya ngono. Jadi nek neng tamu neng Batang itu dijemput, diantar, dikasih oleh. Dong ora iki? Paham lagi itu bukan dewe. Itu tanggung jawab sing tek kono ya. Kowe ora mudeng ya. Jadi sekali lagi, apa kesamaan Pak Kabar? Iya. Ini Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan maka dihormati, diantar, dijemput, dikasih. Jelas ya? Baru yang terakhir 10 serta hamba sahaya yang kamu miliki. Pimpinan harus baik dengan rakyatnya. Pimpinan pemerintah harus mensejahterakan rakyat, rakyat harus berdoa baik untuk pimpinan. Atasan, ketua RT, RW, lurah, camat, bupati harus baik dengan rakyat. Rakyat harus berdoa baik kepada pimpinannya. Di Indonesia yang sedang tidak baik-baik. Saya ini prihatin, ada pimpinan, ada pejabat negara sakit, tumoni wabah kayak. Jablosing itu susah. Padahal ini pimpinan, ini pasti sedang tidak baik-baik. Kalau yang cepat mutar, padahal sudah sakit. Ada satu yang baik, saya capture. Oh ini bagus, ya Allah, biarkan dia hidup, ya Allah, berikan kesehatan yang panjang, biar dia merasakan penderitaan nanti kemana. Ternyata ujung-ujungnya begitu. Nanti browsing Bu, ada pejabat sekarang dibawa ke Singapura. Itu semua doanya kok jelek, untuk bilang. Maka ini pasti ada tidak baik-baik. Rakyat harus mendoakan. Pimpinan dengan bawah, atasan dengan penting atasan apa bawah? Ibu mau hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Bapak mau hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Besok lomba baris berbaris hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Terus lomba baris kumpeng. Latu-latu, tek. Ibu-ibu muslimat, besok lomba baris nggak bawahan, ranggu atasan. Mesti sing nonton kok banget. Latu-latu kok, malah di peragakan kamu. Halo. 10 ini diulang, inilah yang akan menjadi keberkahan dari santri untuk mewujudkan 10 dari An-Nisa ayat 35 dari awal sampai akhir ibadah. Yuk. An-Nisa 36 dari awal. Wa budullah wa lata. Ya, terus saya. Ayo. Masih browsing dulu Pak. Oh, ya. Kalau aja sih nggak apa-apa. Pakai tentak. Bentar Pak. Ya. Terjemahan gimana Pak? Lalu ayatnya langsung. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. 10 inilah yang membawa keberkahan di Batam ini.
Maka hari santri adalah untuk menghidupkan hablum minallah dan kablum. Orang mau jidatnya supaya hitam, haji, umroh tiap hari, tapi kalau nggak baik dengan tetangga, baik dengan selama, nggak baik dengan tamu, maka yu'minu billah wal yawmil akhir, falukin jaro, falukin do'ifah, dia hormati tamu, dia hormati tetangga, manam yu'akhir kabiruna walam yalkam syawiruna falisam ini. Orang yang nggak bisa hormat orang tua, nggak mau sayang orang muda, dia bukan golonganku. Kata Nabi, golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Hujrah, maka perbaiki hubungan itu. Insya Allah, hablum minallah dan hablum minan nas ini, mau beda pilihan politik, beda pilpres, beda caleg, kita tetap jaga hubungan silaturahmi. Setuju? Sudah. Karena setuju Anda dicatat malaikat langsung di hadapan dengan atas, maka sudah cukup 2 jam sudah saya sampaikan. Ini kalau di TV tangan Pak Kali, mohon maaf itu sudah Anda paham panitia maksud saya. Kurang lebih mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, yang ini ada pertanyaan, ini tidak ada. Baik, dari Bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya itu saja. Kalau ada kurang lebihnya, kalau ada jarumnya patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam tumpak tujuh santen manai lepat, nuwun. Tumpak nganggo santen terus terhina suminten ketiban cedilo ujuk orangnya cekap semanten. Allah tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel juga jadi tersangka, gading sudah mau kawin lagi, itu gading mati namanya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau mau kita panjang, tolong Bu Bupati undang saya setahun 3 kali. Setuju? Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umat semuanya. Lalu Bu, insya Allah lebih murah daripada undang artis itu tadi semuanya. Saya tahu budgetnya pasti lebih baik. Bu, jangan kemana-mana, saya akan kembali tidak biasa. Ini putarnya mau putarnya jadi Gajah Mungkur Wonogiri, kalau Gajah Mungkur Wonogiri setelah matur Kapolresla jangan lupa administrasi, bukan itu. Wallahu muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang luar biasa untuk beliau, Ustaz Wijayanto. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan ada